Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan hari ini, detik ini masih memberikan kesempatan kepada kita semua, yaitu kesempatan untuk mensyukuri nikmatnya. Nikmat-nikmatnya tidak hanya nikmat materi saja, tapi juga nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat hidayah, nikmat inayah, serta nikmat-nikmat lainnya yang semuanya itu tidak mampu kita ukur maupun kita bandingkan dengan sesuatu yang ada di muka bumi ini. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnahnya. Dan semoga saja kita semua yang hadir di sesi perkuliahan pada pagi hari ini termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau di hari yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik teman-teman mahasiswa semua, di pagi hari yang cerah ini. Jadi sebelumnya saya mau menginformasikan bahwa mulai pekan ini sampai dengan seterusnya ya, sampai dengan akhir semester pada mata kuliah data mining kelas 6G ya. 6G ini seterusnya akan diampu ya atau dipegang oleh saya ya, saya itu untuk menggantikan dosen yang sebelumnya. Jangan tanyakan alasannya, yang pasti saya hanya diinstruksikan seperti itu oleh pimpinan. Oke, baik. Kita mulai saja. Materi sudah saya share di Olu, teman-teman bisa mengaksesnya. Sebentar saya share screen dulu ya, izin share screen. Oke, semoga screen saya terlihat dengan jelas ya. Baik, materi bisa dilihat di Olu ya, teman-teman mahasiswa. Ini sudah saya perlihatkan ya. Jadi sudah ada beberapa pertemuan ya, sudah ada saya share. Ya, jadi kita sedikit lagi, sebentar lagi akan ketemu dengan yang namanya UAS ya. Jadi perkuliahan efektif itu yaitu hanya tinggal di tanggal 27, mohon maaf, cuma sampai tanggal 26 Juni. Ya, perkuliahan efektif yaitu cuma sampai tanggal 26 Juni yaitu di hari Senin. Sedangkan mulai tanggal 27 sampai dengan tanggal 1 itu libur Idul Adha, libur bersama yang ditetapkan oleh Muhammadiyah melalui SK Rektor Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Itu libur dari tanggal 27 Juni sampai dengan tanggal 1 Juli. Sedangkan di tanggal 4 sampai dengan tanggal 15 itu sudah masuk waktu UAS gitu ya. Jadi kita libur dan masuk langsung UAS. Dan selesai semester genap tahun ajaran 2022-2023 ini. Oke, baik teman-teman mahasiswa, kita lanjutkan saja pembahasannya. Yang pertama saya ingin memberikan insight ya, pengantar tentang mata kuliah data mining ini. Ini adalah visi dan misi dari program studi Teknik Informatika. Ini sistem penilaian yang ada di mata kuliah ini, jadi terdiri dari 4 komponen seperti keaktifan, project atau tugas ya, bobotnya 25%. Terus ada tes ya, seperti UTS maupun UAS ya. Kalau UTS sendiri punya bobot 25% dan UAS itu bobotnya adalah 40%. Nah, di mata kuliah data mining ini, mohon maaf, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari, membahas, mendiskusikan tentang yang namanya pengantar dan pengenalan data mining. Yang menjadi indikator kompetensi pada pertemuan hari ini yaitu mahasiswa mampu mengetahui dan memahami
tentang apa itu data mining dan mengapa harus menggunakan data mining. Terus juga mahasiswa mampu mengetahui serta memahami peran utama ya atau main role, terus metode-metode yang ada pada data mining. Serta juga ada nanti sejarah dan juga penerapan data mining. Oke, baik. Yang pertama, mengapa kita harus menggunakan data mining? Yang pasti alasan utamanya atau main reason-nya karena manusianya itu memproduksi banyak sekali ya dan beragam data ya, baik banyak dari segi jumlah ya maupun ukurannya ya, juga bisa juga nanti tidak hanya kuantitas tapi juga kualitasnya. Ragamnya juga bermacam-macam ya. Contoh-contoh data-data yang ukurannya sangat besar seperti yang pertama data astronomi tentunya ya. Jadi ada data-data tentang sesuatu yang berhubungan dengan astronomi seperti pergerakan rasi bintang, bulan ya dan lain sebagainya. Terus juga ada data-data bisnis yang memang ini terjadi setiap hari ya, berfluktuasi gitu ya, bertambah dengan sangat cepat. Nah, terus juga ada data tentang kedokteran, seperti misalnya data riwayat kesehatan dari si pasien gitu ya. Jadi bayangkan di satu rumah sakit misalnya ya, itu ada dalam sehari ada berapa banyak pasien ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman mahasiswa pernah nganter gitu ya, antar orang tuanya berobat misalnya di sebuah rumah sakit, baik yang menggunakan BPJS maupun non BPJS itu biasanya ngantri ya. Dan biasanya ngantri pagi-pagi mulai jam 6 itu nomor urut antriannya pun udah ada mungkin ya 100 atau maupun 200 nomor urut antriannya. Jadi itu di satu rumah sakit dan bayangkan jika di Indonesia ini ada berapa rumah sakit gitu ya. Di Jakarta ada berapa rumah sakit, Indonesia ada berapa rumah sakit. Nah, itu jadi data tentang kedokteran ini sangat banyak dan beragam gitu ya datanya ya. Terus juga data-data tentang olahraga ya, olahraga juga punya data ya, olahraganya juga kan banyak ya bidang-bidangnya ya. Misalnya olahraga yang sangat populer seperti misalnya sepak bola ya. Terus juga ada baseball ya, ada juga olahraga tentang atletik ya dan lain-lain macamnya itu punya data juga ya. Basket juga ya punya data. Ya, kalau misalnya teman-teman yang sering nonton basket ya, NBA gitu, National Basketball Association ya di Amerika, liga basket tertinggi di Amerika, itu ada datanya. Satu pertandingan aja punya beragam data ya, banyak ya. Misalnya ada data foul dari orang tertentu ya, dari pemain nomor 23 misalnya. Atau pemain nomor 23 memasukkan berapa poin, bermain berapa menit ya, pelanggarannya berapa kali ya kan, asisnya berapa kali, bloknya berapa kali dan lain-lain. Pemain sepak bola di salah satu pertandingan juga punya statistik ya, punya data. Seperti misalnya dalam satu pertandingan ya, misalnya Manchester United melawan Inter Milan ya. Manchester United Manchester City ya yang kemarin itu. Nah, itu ada berapa kartu kuning yang terjadi di pertandingan tersebut. Ada berapa kartu merah yang dikeluarkan oleh wasit. Jumlah syuting ke gawang yang tepat sasaran, jumlah syuting yang off target ya, tidak mengenai target. Jumlah pelanggaran ya, macam-macam banyak statistiknya. Jadi tidak hanya terpaku pada jumlah gol saja gitu ya, ternyata data di olahraga juga sangat banyak dan di macam-macam bidang olahraga lainnya. Serta ada data tentang cuaca. Nah, data cuaca ini kan juga beragam ya. Apalagi cuaca ini suka berubah-ubah setiap beberapa jam mungkin ya, atau beberapa menit ya, atau bahkan setiap berapa detik itu berubah. Ya, ada data tentang kecepatan angin, ya, data tentang curah hujan, ya, dan lain-lain banyak sekali. Nah, ini data finansial berhubungan dengan data tentang ekonomi.
Nah, ini salah satu penerapan, data mining ya di bidang olahraga ya terkait, bagaimana ini kisah nyata gitu, bagaimana sebuah tim kecil ya yang namanya Oaklands ya di baseball ya. Baseball ini sekedar informasi adalah, olahraga, salah satu olahraga favorit ya di Amerika sana. Nah, ini bagaimana, baseball ini, tim Oakland ini, tim yang kecil gitu ya, bukan tim-tim besar seperti New York Yankee ya, San Francisco Giants ya, dan banyak lagi lainnya, si Chicago White Sox gitu misalnya atau Boston Red Sox. Itu bukan tim-tim besar yang punya budget besar buat beli pemain-pemain bagus, tapi, Oakland ini ternyata dia bisa menang gitu, bisa jadi juara, di liga uh, MLB tersebut ya, Major League Baseball ya. Nah, itu ternyata dia menggunakan statistik ya. Jadi pada intinya organisasi ini harus bertransformasi ya. Data ini tidak hanya sebagai support tapi sebagai enabler gitu ya. Nah, ini kisah nyata ya, yang tadi ya, film Moneyball ini kisah nyata dari, bagaimana Oakland ini menjadi tim yang bisa memenangkan liga ya dengan, kondisi keuangan yang sangat minim, karena mereka menggunakan data. Nah, terus, jumlah data tadi ya, seperti yang telah dijelaskan, banyak sekali ya. Jadi mungkin yang kita tahu ada kilobyte, megabyte, gigabyte ya, tera ya. Kita tahu terabyte karena dari hard disk ya. Hard disk ternyata ada yang tera sekarang, tapi di atas tera ternyata ada teman-teman ya. Jadi di atas terabyte itu ada petabyte ya, ada petabyte ya. Seperti yang ada pada data salah satunya adalah di EBI atau European Bioinformatics Institute. Jadi merupakan sebuah institut untuk negara-negara Eropa yang memang dia ini data ya apa namanya untuk mempelajari bioinformatika. Jadi mempelajari genom-genom ya dan lain sebagainya. Nah, itu datanya dalam 1 tahun bisa menghasilkan 20 petabyte ya. Nah, di atas petabyte ternyata ada exabyte, zettabyte, yottabyte ya. Terus data-data di tahun 2015 saja ya, 2015 ternyata ada sejumlah 4,4 exabyte ya pengguna mobile phone ya atau pengguna perangkat bergerak ya seperti handphone, PDA, iPad gitu ya, itu perangkat bergerak gitu, smartwatch dan lain-lain itu penggunanya ada 4,4 exabyte di tahun 2015. Ya apalagi penggunaan atau data-data tentang website ya maupun sosial media ya itu sangat banyak sekali gitu ya, sangat banyak sekali bisa dilihat nih salah satu contohnya nih waktu tahun 2019 ya. Oh sorry 2020 nih saya ambil screenshot gambar ini bayangkan di WhatsApp saja sudah memproduksi 44 juta message ya setiap 1 menit ya. Terus ada 486.000 foto setiap 1 menit dan 70.000 video message yang dibagikan lewat platform WhatsApp ya setiap 1 menitnya dan lain-lain di sosial media. Jadi bayangkan kita ini sangat kebanjiran data gitu ya. Kita ini sangat apa ya apa namanya ya dihujani banyak data gitu ya. Tapi kita tidak bisa memanfaatkan data tersebut gitu ya. Tidak bisa memanfaatkan data tersebut. Jadi menurut John Nesbitt ya di acara Megatrends tahun 88 dia men-state ya keluar statement dari dia, we are drowning in data but starving for knowledge. Artinya kita belum bisa memanfaatkan data tersebut. Artinya kita haus akan atau sangat lapar tentang pengetahuan yang baru. Oke. Nah, tentunya data harus diolah menjadi sebuah pengetahuan supaya bisa bermanfaat bagi manusia. Kenapa? Karena dengan pengetahuan tersebut, maka manusia dapat melakukan estimasi. Ya, estimasi itu seperti
prediksi gitu ya, peramalan, prediksi apa yang terjadi berikutnya gitu ya, next-nya seperti apa. Nah, terus juga dengan pengetahuan tersebut atau knowledge tersebut, kita bisa melakukan analisis tentang asosiasi misalnya, maupun korelasi dan juga pengelompokan ya, klasterisasi. Terus antar data dan atribut. Terus juga yang paling penting adalah membantu pengambilan sebuah keputusan dan pembuatan kebijakan di level top management. Nah, ini hubungan antara nilai yang bisa diberikan bagi sebuah organisasi atau perusahaan dengan ketersediaan data ya. Jadi kalau yang kita sediakan masih berupa data ya, mungkin teman-teman pernah ingat dulu ya, ada bedanya antara data, terus informasi, terus juga knowledge atau pengetahuan. Jadi kalau data nilainya ya, value-nya itu belum berdampak gitu ya, belum berdampak atau berimpact terhadap perusahaan atau organisasi. Tapi kalau yang disediakan berupa informasi, maka itu sudah mulai tuh terlihat value-nya ya, terlihat value-nya. Nah, terus juga kalau misalnya data sudah diubah menjadi sebuah knowledge ya, maka dia lebih ramping lagi, lebih kecil lagi, tidak terlalu banyak, tapi value-nya, dilihat dari value-nya itu berdampak sangat signifikan ya, sangat besar impact-nya terhadap perusahaan maupun organisasi. Nah, menurut Cliff Hamby ya, data merupakan is the new oil ya. Data merupakan sumber daya yang baru di zaman sekarang gitu ya. Kekayaan yang baru di zaman sekarang. Mungkin kalau misalnya teman-teman mahasiswa lihat di negara-negara Arab ya, penghasil minyak itu kenapa mereka kaya ya, karena mereka punya minyak gitu ya. Tapi di zaman sekarang siapa yang bisa memanfaatkan data dengan baik, maka dia bisa lebih kaya ya dari segi materi ya. Bisa dilihat misalnya YouTuber ya, maupun selebgram lainnya, mereka bisa memanfaatkan data dan sehingga bisa meraih keuntungan maupun prospek dari kebermanfaatan data tersebut. Nah, data mining ini muncul ketika lagi hype ya sekarang ya, ketika munculnya era revolusi industri 4.0 ya. Mungkin waktu itu juga di pertemuan sebelumnya mungkin ya, di mata kuliah lain juga pernah disinggung tentang revolusi industri 4.0 ini. Yang pertama adalah bedanya antara 1.0, 2.0 dan 3.0 sampai 4.0. Yang pertama adalah industri 1.0 itu lebih kepada mekanik ya, mesin-mesin ya, yang sifatnya mekanis ya, mesin uap ya, mesin mekanik ya, dan lain sebagainya ya. Jadi lebih ke mesin, dan itu dimulai di tahun 1784 ya, ketika era revolusi industri di Prancis. Terus berubah lagi mindsetnya menjadi industri 2.0 ya di tahun 1870 ya. Jadi ini berubahnya ketika ditemukannya listrik ya, sehingga banyak sesuatu itu yang memang atau produk-produk itu dihasilkan dari produksi massal ya, menggunakan lini-lini assembly ya, perangkat yang bergerak itu ya, line mover ya. Terus juga menggunakan listrik ya, sudah menggunakan listrik ya, perangkat-perangkat. Nah, terus berubah lagi di tahun 1969 ya, industrinya berubah menjadi 3.0 ya, dengan ditemukannya perangkat-perangkat elektronik seperti komputer ya, PLC, atau yang disingkat dengan programmable logic control ya, dan itu lebih ke automation ya. Jadi bagaimana industri 3.0 ini semua berubah menjadi lebih banyak robotik ya, perangkat-perangkat yang produk-produk yang di pabrik-pabrik itu banyak digantikan dengan robot. Nah, setelah itu munculnya industri 4.0 nih yang sekarang, yaitu dengan
adanya atau ditemukannya internet ya. Semua device, semua perangkat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak itu bisa terhubung dengan internet ya, jaringan, maka itu bisa diambil datanya, maka dia bisa dikontrol dari jarak jauh secara remote ya. Nah itulah, perbedaannya, dengan adanya industri 4.0 ini artinya kita kebanjiran data gitu ya. Jadi di apa namanya, di sebuah pabrik misalnya dalam sehari bisa bisa menghasilkan berapa, produk gitu ya. Nah itu ada penghitungnya gitu, ada datanya secara real time. Ada produk gagalnya berapa, yang berhasil berapa, yang diorder berapa, sampai dengan ke tangan customer berapa. Nah itu. Nah, banyak beberapa perusahaan yang mengolah, data menjadi informasi sehingga menjadi sebuah pengetahuan ya dan mendapatkan benefit. Kalau tadi orang-orang, sekarang perusahaan. Salah satu contohnya adalah perusahaan Uber. Nah, Uber ini merupakan the world largest taxi company, tapi dia nggak punya vehicle, dia nggak punya kendaraan gitu ya, dia nggak punya vehicle, dia nggak punya kendaraan gitu. Ya, memang Uber di Indonesia saat ini sudah nggak ada ya, tapi di dunia ya, di world ya saat ini dia masih merupakan sebuah, perusahaan taksi terbesar di dunia. Terus Google awalnya itu bukan perusahaan apa, IT seperti sekarang ya. Google itu awalnya adalah perusahaan advertising, periklanan gitu. Ya, seperti zaman dulu misalnya kalau teman-teman perhatikan ada yang namanya buku telepon ya, yang warna kuning tuh Yellow Pages. Nah, Google mau coba seperti itu, tapi dia based on-nya internet, bukan based on fisik ya. Bukan based on yang dicetak di buku gitu, per eksemplar, enggak. Nah, karena dia basic-nya internet, maka semua perusahaan yang mau kerjasama dengan Google nanti biar bisa di search oleh Google, maka perusahaannya harus kerjasama lah seperti itu ya di Google. Sehingga dia bisa menyediakan beragam banyak database. Nah sekarang, tapi dia nggak membuat sebuah konten gitu ya, kan lucu ya. Perusahaan advertising, perusahaan iklan, tapi dia nggak membuat sebuah konten. Nah sekarang dia bertransformasi menjadi uh, macam-macam lininya gitu ya, baik di IT, penyedia video, layanan video ya, dan lain-lain sebagainya ya, perangkat-perangkat ya, luar biasa. Terus Alibaba saat ini masih menjadi the most valuable retailer, tapi dia nggak punya inventory, dia nggak punya gudang, gitu ya. Tapi dia perusahaan retailer yang paling bernilai saat ini, ya. Terus ada Airbnb ya, Airbnb ini adalah perusahaan yang menyediakan akomodasi ya atau tempat tinggal sementara seperti hotel, penginapan, kos-kosan ya, kontrakan gitu. Tapi dia nggak punya propertinya gitu. Dia tidak memiliki propertinya. Jadi ya itu tadi modelnya sekarang B2B ya, business to business ya, atau B2C, business to customer. Gojek, nah Gojek ini perusahaan serba ada gitu ya. Dulu Gojek, sekarang namanya lebih ke GoTo ya, Gojek Tokopedia. Nah, dia perusahaan serba ada tapi nggak punya apa-apa gitu ya. Dia perusahaan taksi juga, sebagai e-commerce juga ya, tapi dia nggak punya, tadi kalau dia taksi dia nggak punya vehicle-nya. Terus dia e-commerce dia nggak punya gudangnya gitu ya, nggak has no inventory. Oke. Nah, data mining sendiri dia harus diekstraksi ya, untuk mendapatkan informasi yang bisa bernilai, yang valuable gitu, yang sebelumnya tidak diketahui dari suatu data. Nah, kegiatan yang meliputi ada pengumpulan, penggunaan data historis ya untuk menemukan polanya, pattern-nya ya, itu juga disebut dengan data mining. Ini adalah ini ya proses perubahan dari data menjadi informasi, knowledge, dan pada intinya bisa untuk menjadi sebuah, pengambilan keputusan. Oke. Nah, ini salah satu contohnya penggunaan data mining di sebuah, organisasi perusahaan ya. Misalnya, ada salah satu contoh data kehadiran pegawai ya. Nah, ini data harian misalnya terjadi di
tanggal 12 bulan Februari tahun 2004 ya. Misalnya ini perwakilan saja ya, misalnya ada 100 pegawai di perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Nah, ini perwakilannya aja biar terlihat. Ada contohnya 6 diwakili oleh 6 orang ya, ada NIP-nya, nomor induk pegawainya. Nah, misalnya di tanggal 12 Februari tahun 2004, NIP nomor induk pegawai 1103 itu datang di jam 7.20, pulangnya 15.40. Sedangkan pegawai dengan nomor induk pegawai 1142 itu datangnya 7.45 dan pulangnya 15.33, terus sampai dengan pegawai yang ke-6 ya, yang diwakili oleh NIP 1183. Nah, tentunya ini masih berupa data transaksi harian ya, yang terjadi harian. Kita belum bisa punya insight-nya di sini ya. Nah, ini sifatnya sangat banyak ya karena harian. Ya kan, bayangkan dalam sehari aja ada 100 orang yang tapping absen seperti ini, terus dalam seminggu ada berapa, sebulan berapa, setahun berapa ya, 10 tahun berapa. Nah, itu kan jumlahnya sangat banyak, tapi ini belum terlalu bernilai buat si perusahaan atau si organisasi. Oleh karena itu harus kita rubah menjadi sebuah informasi. Nah, misalnya kita buat sebuah rekapnya ya, atau akumulasi bulanan dari kehadiran pegawai ya tadi ya, di bulan Februari. Kalau tadi kan cuman di tanggal 12 Februari saja. Nah, sedangkan yang ini di bulan Februari, pegawai dengan nomor NIP 1103 ini masuknya 22 hari ya, tanpa alfa ya, tanpa cuti, tanpa sakit, tanpa telat ya. Nah, ini kan rekapitulasi bulanan di bulan Februari. Nah, ini tentunya sudah mulai terlihat nih perbedaannya antara data dengan informasi. Gitu ya. Ya, ini sudah mulai lebih bernilai daripada yang sebelumnya tadi ya, yang merupakan sebuah data atau data transaksi harian. Nah, akan lebih bernilai lagi ketika kita misalnya tidak hanya menjadikannya sebagai sebuah informasi, tapi kita olah lagi sehingga bisa menjadi sebuah pengetahuan atau knowledge. Nah, misalnya dari data-data yang seperti ini, kita pengen tahu berapa orang yang sering terlambat, berapa orang yang sering pulang cepat, berapa orang yang sering izin, dan berapa orang yang sering alfa. Kita tahunya dari mana ketika itu kita jadikan sebagai sebuah pola atau pattern. Jadi dari informasi seperti ini, maka kita bisa dapatkan polanya atau patternnya ya, yaitu karena ini ada yang alfa, ada yang sakit, ada yang terlambat juga, ada yang sakit. Nah, ini kita pengen tahu. Perusahaan pengen tahu terlambatnya dikarenakan apa ya, alfanya dikarenakan apa, atau sakitnya dikarenakan apa. Oleh karena itu dijadikan sebuah pola. Polanya seperti ini, ada yang terlambat, pulang cepat, izin, dan alfa. Nah, ini di breakdown. Misalnya ingin melihatnya per hari gitu ya, yang paling gampang ya karena basicnya tadi datanya adalah data harian. Nah, ini bisa terlihat. Ternyata di hari Senin banyak yang datang terlambat ya, ada 7 karyawan yang datangnya terlambat. Sedangkan yang izin 3 orang dan yang alfa 1 orang. Nah, terus di hari Selasa misalnya ya, di hari Selasa itu ternyata biasa saja normal, hanya ada yang pulang cepat 1 orang. Terus di hari Rabu, ini muncul lagi nih, ada yang terlambat, ada yang alfa. Tapi pulang cepat ada nih 1 orang. Kamis juga seperti itu, ada juga yang pulang cepat, terlambatnya tidak ada, izin ya. Jadi ternyata kalau terlambat itu polanya lebih sering terjadi di hari Senin atau awal masuk, dan juga di hari menjelang libur atau weekend ya, yaitu di hari Jumat. Nah, ini bisa terlihat nih, sudah mulai terlihat polanya. Terus ada yang pulang cepat ini bahkan terjadi di setiap hari gitu ya. Tapi ini hanya satu pegawai saja. Nah, tapi di hari Jumat ini terlihat sekali, ada banyak sekali karyawan yang memang mereka ingin pulang cepat gitu ya. Oke, nah ini bisa terlihat ketika kita menjadikannya seperti ini gitu ya, kita lihat polanya.
yang kecenderungannya ternyata datanya itu terjadi signifikan, yaitu pada hari Senin dan juga hari Jumat, baik yang terlambat maupun yang pulang cepat ya, dan juga yang izin. Lihat yang izin dan di hari Senin dan Jumat ini banyak ya. Kenapa? Oh, ternyata mungkin dari sini kita bisa mengusulkan ya rekomendasi kepada pimpinan atau top manajemen bahwa bisa saja terjadi penataan jam kerja pegawai baru. Seperti misalnya ya, hari Senin karena banyak yang tadi ya, banyak yang datang terlambat, maka hari Senin bisa jam kerjanya dimulai jam 10 saja gitu. Nah, sedangkan hari Jumat banyak yang pulang cepat ya, mungkin karena rumahnya jauh ya, di Bekasi, di Kerawang, di Cikarang, atau di Jonggol, maka hari Jumat itu diperbolehkan pulang cepat. Tapi perusahaan kan nggak mau rugi kan. Oleh karena itu, sisa jam kerja dikompensasi ke hari lain. Jadi mulai kerjanya itu khusus hari Senin kan jam 10. Tapi jam kerjanya tadinya pulangnya jam 4 jadi jam 5 gitu ya. Karena kan 2 jam yang untuk di hari Senin kan dipotong masuknya jam 10 tapi dikonversi jam pulang kerjanya sejam-sejamnya itu mungkin ya di hari pokoknya dikonversi menjadi lebih lama sejam yaitu jam 5. Sedangkan hari Jumat karena lebih cepat pulang kerjanya maka dikompensasi lagi di hari Kamis dan Rabu dan Kamis ya supaya pulang jam 5. Nah, ini menjadi sebuah insight ya, kebijakan bagi perusahaan dan jadi tidak karyawan juga lebih nyaman dalam bekerja, perusahaan juga tidak merasa dirugikan. Itu contoh bagaimana merubah data menjadi informasi, menjadi sebuah pengetahuan hingga muncullah decision atau kebijakan ya. Baik. Ya, terus berikutnya adalah hubungan data mining dengan bidang lain. Nah, ternyata data mining dengan bidang lain sangat berhubungan ya, khususnya bidang-bidang teknik informatika dan juga matematika seperti pattern recognition ya, merekognisi atau mengenali pola ya, terus ada machine learning, ada statistik, ada algoritma komputer, terus ada database di situ ya, karena berhubungan dengan data-data dan juga ada high performance computing ya, karena menggunakan tools. Oke, nah ini nanti bisa teman-teman lihat ya, definisinya tentang text mining, data mining, dan lain-lain. Itu juga contoh text mining yang ini ada seperti misalnya kita bisa melihat jejak ya. Nah ini bisa menggunakan tools ya seperti WK atau Rapid Miner ya dan lain-lain sebagainya. Atau kita bisa menganalisis sebuah sentimen ya, tingkat keterpopuleran calon presiden misalnya atau calon wakil rakyat ya bisa. Atau sesuatu fenomena yang berhubungan dengan masyarakat dan masyarakat respon di sosial media itu bisa kita analisis juga menggunakan tools. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini teman-teman mahasiswa. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan. Bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp. Kita bisa diskusi di sana. Terima kasih. Tetap semangat, tetap beribadah dengan baik dan benar. Jangan sampai bertemu di pekan berikutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akhiri sesi perkuliahan kita. Terima kasih. Baik.